Kayaknya keluarga Xiaomi mulai belajar ya dari sebelum-sebelumnya, karena flash sale Poco X3 Pro ini tuh bisa dikatakan gampang, nggak goib. Tapi gitu sih di seri nanti gimana ya. Nah, sebelum kita review si Poco X3 Pro, ada 5 hal yang harus kalian ketahui di ponsel ini. Termasuk kenapa ponsel itu dikatakan murah ya, padahal pakai chipset Snapdragon seri 800 yang masuk kelas premium. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas dulu si Poco X3 Pro. Yang pertama tuh Snapdragon 860. Ponsel ini adalah ponsel pertama yang pakai Snapdragon 860 di dunia ya. Pada dasarnya chipset ini tuh hampir sama kayak Snapdragon 855 Plus yang diluncurin pada tahun 2019 lalu. Ini tuh kayak versi paling canggih di seri Snapdragon 800 dengan chipset 4G ya untuk saat ini. Nah, yang beda dibanding 855 Plus ada sektor Core Prime yang clock speed-nya meningkat ya dari 2,84 GHz ke 2,96 GHz. Sisanya tuh ya sama aja, mulai dari arsitekturnya 7 nanometer, modemnya gimana, kemampuan pemrosesan gambarnya sama, semuanya tuh sama aja ya sisanya. Jadi basicnya ini tuh kayak Snapdragon 855 Plus. Gak cuma chipsetnya aja ya yang pakai kelas flagship. Di sini juga tipe penyimpanannya UFS 3.1 yang sama kayak seri flagship. Mantep kan? Terus RAM-nya tipe LPDDR4X. Ada konfigurasi 6/128 GB dan 8/256 GB. Nanti kita coba ya, ini tuh cuman modal spek doang ataukah enggak ya? Si user experience-nya tuh gimana gitu? Apakah bakal jelek atau enggak? Dan ini saya belinya yang 6/128 GB ya. Belinya yang base modelnya apakah worth it atau mending yang 256 GB aja, nanti kita bahas di review semuanya. Dan apakah juga si ponsel itu bakal ngilangin ya komenan-komenan netizen yang kalau misalkan bahas ponsel di 3-4 jutaan tuh selalu dibawa-bawa Huawei Nova 5T yang emang udah lama banget, tapi emang sih ya spesifikasinya worth it banget ya. Nanti kita lihat apakah bakal hilang atau enggak sih Nova 5T ya. Kedua, layar IPS 120Hz. Mungkin kalian mikir nih itu layarnya ya sama aja lah kayak Poco X3 NFC ya, tapi sebenarnya ada sedikit yang berbeda. Layarnya punya ukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Udah dilapisin ya sama Corning Gorilla Glass 6. Nah, yang bikin beda itu ini ada namanya Dynamic Switch. Refresh rate-nya beragam dari 50Hz, 60, 90, dan 120Hz. Sedangkan X3 NFC itu cuma 60 dan 120Hz aja. Nanti kita di review dibahas apa maksudnya si Dynamic Switch ini, kenapa sih sampai ada beda-beda 50, 60, 90, dan 120? Ya, nanti kita lihat. Yang ketiga tuh baterainya yang besar ya. Masih mengadopsi baterai besar 5160 mAh ya. Tentunya udah dukung pengisian 33 watt dan tentunya juga chargernya ada di kotak pembelian ya. Sangat menyenangkan. Nanti dilihat juga apakah baterainya awet atau enggak di review. Nah, ini selanjutnya kita bahas yang alasan pertama kenapa ya si ponsel itu bisa dikatakan murah padahal tadi spesifikasinya tuh wah. Yaitu pertama desain. Di sini tuh sama ya banget kayak Poco X3 NFC. Di sini tuh gak ada perkembangan ya, jadi nggak ada biaya buat mikir gitu. Mau kamera gini, mau kamera nyimpennya gitu, mau ada tulisan ini, mau ada tulisan itu. Semua itu tuh pasti butuh biaya. Nah, karena ini pakai desain yang ada dan bahannya tetap sama yaitu plastik, jadi masalah fisik tuh nggak ada biaya tambahan. Jangan salah loh, masalah desain itu butuh uang. Desain Xiaomi yang logonya berubah tapi nggak terlalu signifikan itu makan biaya sampai 4M ya. Nah, alasan yang kedua adalah kameranya yang di-downgrade. Ini hal yang kedua ya yang bikin murah. Sensor utamanya kini pakai 48 megapiksel Sony IMX582, bukan 64 kayak di X3 NFC yang Sony terbaru ya. Nah, sensor ini tuh udah dipakai sejak Redmi K20 atau di zamannya di tahunnya 2019. Udah 2 tahun ke belakang yang secara teori dan walau belum dicoba lebih lanjut, kayaknya emang ya harusnya si kameranya nggak terlalu wah ya dibandingkan spesifikasi mesin performanya. Nah, masalah sensor lainnya sama ya, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth, dan 20 megapiksel selfie. Oke, jadi itu saja ya video untuk kali ini. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan si reviewnya Poco X3 Pro ini ya. Di sini Fadil, peace out.